Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimullah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari beberapa materi tentang perpajakan. Yang pertama yaitu materi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, biaya materai. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kelima, pengenalan teknologi perpajakan. Teori yang pertama yaitu PPNBM. Jadi, karakteristik dalam PPNBM yang pertama, pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dan menghasilkan. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan kreditan dengan PPN. Selanjutnya, batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong barang mewah. Yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat. Selanjutnya, tarif pajak PPNBM. Yang pertama, tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah, yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Kedua, atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Jadi, kalau kita mengirim barang ekspor tidak dikenakan pajak. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPNBM 0%. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan rumus PPNBM. Rumus PPNBM adalah PPNBM berutang sama dengan tarif PPNBM dan DPP. Tarif PPNBM tergantung dengan barang apa yang ingin dihitung. PPNBM bukan kredit. PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun dengan PPNBM. PPNBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh BKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, sehingga PPNBM bukan merupakan pajak masukan dan sehingga tidak dapat dikreditkan. Sekian materi dari PPNBM. Baik, selanjutnya materi biaya materai. Pengertian biaya materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan pada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Biaya materai telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, disebut juga Undang-Undang Biaya Materai karena menjelaskan dasar hukum pengenaan biaya materai. Dokumen yang dikenakan biaya materai antara lain dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti kuitasi, dokumen atau yang bersifat perdata seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung, kantor dengan pengusaha, jasa konstruksi serta kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Dasar hukum biaya materai yaitu ada 6. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. 3.
Peraturan Materai Keuangan Nomor 90 PMK 03/2005 tentang perubahan atas Peraturan Materi Keuangan Nomor 15 PMK T03/2005. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B KMK .4/2000 tentang perluasan biaya materai. Kelima, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122B/PJ/2000 tentang tata cara pelunasan. Selanjutnya, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122C/PJ/2000 tentang tata cara pelunasan biaya materai dengan membutuhkan tanda biaya materai dengan teknik pencetakan. Baik, selanjutnya dokumen yang berbentuk surat yang memerlukan materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Tiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang membuat jumlah uang. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, dan akses. Yang keenam, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya, sanksi-sanksi biaya materai. Sanksi-sanksi biaya materai ada 3, yaitu sanksi denda, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam biaya materai. Itu materai tempel direkatkan di seluruh dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan biaya materai. Kedua, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Ketiga, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, maka tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua tempel dan sebagian di atas kertas. Keempat, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Yang kelima, jika dokumen lebih dari satu lembar, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Baik, materi selanjutnya itu pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya, dasar hukum PBB. Pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 terkait pajak bumi dan bangunan, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Kedua, asas. Pada dasarnya, asas PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang memberikan kemudahan dan kesederhanaan dan mudah dimengerti dan adil. Adanya kepastian dalam hukum, menghindari pajak berganda. Selanjutnya, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak pada selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Selanjutnya, objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, di mana penghasilan yang diperoleh berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak. Yang pertama, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas hasil bumi. Kedua, yang dikenakan kewajiban membayar pajak adalah orang yang wajib pajak. Yang ketiga, dalam hal atas subjek atau objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar
pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Selain NJOP, ada juga NJOP TKP, yaitu batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak dikena pajak. Jadi rumus menghitung pajak PBB adalah PBB sama dengan tarif kali NJKP. Jika NJKP 40% kali NJOP kurang NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% kali 40% kali NJOP kali NJOP TKP sama dengan 0,2% kali NJOP kurang NJOP TKP. Baik, materi selanjutnya adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya, yang tidak termasuk objek pajak yaitu perwakilan diplomatik. Kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan permintaan dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan cara tidak menjalankan usaha. 4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain yang tidak adanya perubahan nama. 5. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. 6. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan digunakan untuk kepentingan ibadah seperti masjid. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kedua, subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Baik, selanjutnya dasar pengenaan pajak. Berdasarkan jenis perolehan haknya, nilai perolehan objek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. 2. Tukar menukar. 3. Hibah. 4. Hibah wasiat. Yang kelima, waris. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang ketujuh, pemisahan hak. Yang ke-8, peralihan hak karena putusan hakim. 9. Pemberian hak baru. 10. Penggabungan usaha. 11. Peleburan usaha. 12. Pemekaran usaha. 13. Hadiah dan 14. Lelang. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan oleh objek BPHTB adalah sebesar 5% yang telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Baik, materi yang terakhir yaitu pengenalan teknologi perpajakan. Baik, materi dari pengenalan teknologi perpajakan yang pertama DJP Online. DJP Online adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing dan e-billing. Pelayanan DJP online terpadu yaitu dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan pada wajib pajak. DJP melakukan reformasi di bidang perpajakan, di mana proses daftar pajak, laporan pajak serta pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Sistem pelayanan pajak DJP terpadu yang menyediakan berbagai macam fasilitas. Yang pertama, e-billing. E-filing adalah aplikasi untuk penyampaian SPT tahun secara online. Kedua, e-billing. E-billing adalah aplikasi membuat kode billing secara online. Yang ketiga, e-registrasi merupakan aplikasi pendaftaran NPWP secara online.
Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan layanan DJP Online? DJP Online dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak yang telah memiliki NPWP atau nomor pajak wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, dan telah memiliki EPIN atau Electronic Filing Identification Number atau nomor EPIN. Fitur-fitur pajak dari DJP Online. Yang pertama, e-billing pajak. E-billing pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode e-billing. Kode e-billing sendiri terdiri dari deret angka yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kode billing dengan akun DJP Online? Yang pertama, login dengan menggunakan NPWP atau password Anda. Yang kedua, pilih ikon yang bertulis billing system. 3. Pilih tab yang berwarna hijau atau bertulis isi SSE. Keempat, isi formulir. Kelima, klik simpan. Keenam, 2 kotak dialog konfirmasi akan muncul. Keenam, akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah. Itu kotak hijau ubah SPP untuk mengubah data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kotak ungu kode billing untuk melanjutkan proses. Selanjutnya klik OK, maka kode billing Anda berhasil dibuat. Klik kotak centang kode billing jika ingin centangnya. Sekian resume materi lanjutan tentang perpajakan. Saya Raimullah memohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.